Dalam ayat lain, kaum Yahudi memiliki sikap paling keras permusuhannya terhadap umat Islam. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat asli kaum Yahudi. L'histoire se répète, kata orang Prancis. Sejarah akan kembali berulang, termasuk sejarah kebencian kaum Yahudi terhadap umat Islam. Mereka tidak pernah senang dengan kedamaian yang didapatkan kaum muslimin, terutama Palestina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Karena itu, kaum muslimin hendaknya memahami sifat asli kaum Yahudi agar tidak mudah tertipu dengan tipu muslihatnya. Dan hal ini telah diuraikan dalam Al-Quran. Yang pertama, suka menyembunyikan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Yang kedua, suka ngeyel dan keras kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 68-71. Yang ketiga, suka ingkar janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka berkata, hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami dengan sesuai apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk." Maka tatkala kami hilangkan azab itu dari mereka, dengan serta-merta mereka memungkiri janjinya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 49-50. Yang keempat, memiliki sifat bakhil dan tamak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan atau kekuasaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun atau kebajikan kepada manusia." Quran Surat An-Nisa ayat 53. Yang kelima, suka berbuat dosa, menyebarkan permusuhan dan memakan yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 62-63. Keenam, suka mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengubah yang halal menjadi yang haram atau sebaliknya sesuai keinginannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata,
Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun, dan mereka mengatakan, Ro'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 46. Yang ketujuh, suka membunuh para nabi hanya karena ajarannya tidak sesuai tradisi dan kebiasaan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surat Ali Imran ayat 112. Yang kedelapan, suka membunuh orang yang menyuruh manusia berbuat keadilan dan kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Quran Surat Ali Imran ayat 21-22. Masih banyak sifat buruk lainnya, maka pantas jika Allah menggambarkan kaum Yahudi sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Quran Surat Al-Furqan ayat 44. Syekh Abdul Khalik Asy-Syarif menyebutkan kewajiban bagi setiap muslim untuk membantu saudara muslim Palestina. Paling tidak, Asy-Syarif menyebutkan 10 kewajiban. Yang pertama, menegakkan agama Allah dalam diri kita dengan cara komitmen dengan hukum Allah, menegakkan kewajiban dan syiar Islam dalam diri kita, rumah tangga, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, membaca doa qunut nazilah dalam setiap sholat, dan secara khusus pada sholat malam. Sepertiga malam merupakan waktu mustajab untuk dikabulkannya doa. Yang ketiga, menumbuhkan ikatan emosional persaudaraan antara sesama muslim. Ikatan inilah yang sengaja dijauhkan oleh musuh Islam. Ketahuilah bahwa orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Nabi SAW menegaskan, perumpamaan orang mukmin di dalam persahabatan dan rasa kasih sayangnya seperti tubuh yang satu. Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka semua anggota tubuh yang lain merasakan sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta ini berlaku bagi kaum muslim yang tidak mampu berjihad dengan jiwanya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membekali seseorang mujahid untuk berperang di jalan Allah, maka sungguh ia telah ikut berperang. Dan barang siapa menjadi penanggung jawab yang baik terhadap harta dan keluarga mujahid, maka sungguh ia telah ikut berperang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, menyebarkan permasalahan Palestina di seluruh lapisan masyarakat supaya mereka sadar bahwa permasalahan Palestina merupakan permasalahan umat Islam. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Tabrani. Yang keenam, mengenalkan permasalahan Palestina kepada para generasi muda bahwa agresi Israel terhadap Palestina merupakan bentuk penjajahan terhadap umat Islam. Hal ini bisa dilakukan melalui menyebarkan buletin, majalah, juga dengan menggelar seminar dan aksi nyata menghimpun dana untuk Palestina. Yang ketujuh, memboikot produk Yahudi dan sekutunya. Hal ini akan efektif dan terasa dampaknya jika masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk memboikot produk Yahudi dan para pemimpin memberikan teladannya.
Yang kedelapan, berpartisipasi positif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, seperti demonstrasi menentang agresi Israel, menyebarkan artikel tentang kejahatan Israel terhadap Palestina, dan yang lain sebagainya. Yang kesembilan, menggunakan nama para syuhada menjadi nama jalan dan nama anak. Dan kesepuluh, meningkatkan ruhul jihad dalam jiwa kita dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang jihad. Dengan demikian, tidak kata lain kecuali merapatkan barisan dan bersatu padu untuk menyelesaikan permasalahan Palestina dan mendukung sepenuhnya menuju Palestina merdeka. Wallahu a'lam. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.